Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam podcast kebangsaan di episode ini. Kali ini tema yang akan kita bahas adalah tentang bangga berbangsa dan bernegara. Tentu tema ini sebetulnya ya kita sering lah ya, maksudnya bagi sebagian orang tema ya apa, eh, bangga berbangsa, cinta tanah air itu sangat mudah untuk diucapkan ya. Bahkan ungkapan-ungkapan tentang rasa sayang, rasa cinta terhadap negara, terhadap bangsa sering kita dengar ya lewat karya-karya musik, misalkan lewat pertunjukan atau lewat bait-bait puisi yang indah. Namun yang menjadi persoalannya, apakah kita cukup ya mencintai negara ini atau bangga dengan bangsa ini hanya sampai dengan ungkapan saja atau kata-kata saja. Nah, kali ini eh, pada edisi hari ini saya Irfan Mujafar selaku yang akan memandu jalannya diskusi, eh, mungkin akan coba menggali lebih dalam isu soal cinta berbangsa ini dengan empat pemateri yang luar biasa ya. Tapi sebelum itu mungkin harus berkenalan dulu ya biar kita semua atau para penonton juga bisa tahu. Mungkin dimulai dari Pak Nur Hikmat. Silakan Bapak, nama Halo, lengkap selamat. dan pekerjaan Bapak sekarang. Oke, halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmet, bisa dipanggil Hikmet. Eh, saya sekarang bekerja profesi sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. Terima kasih. Oke, luar biasa. Oke, selanjutnya Pak Lutfi, boleh memperkenalkan diri? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Bapak Moderator. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hadi Nugraha, bisa dipanggil Lutfi. Saat ini kesibukan sebagai dosen di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Unsil. Itu, Oh, Pak. kok bisa bisa mirip ya? Ini kebetulan mungkin ya. Keren. Ini Mungkin kebetulan. berarti dua-duanya adalah dosen. Oke, selanjutnya Ibu Monika silakan memperkenalkan diri. Baik, izin perkenalkan nama saya Monika Sutarsa. Saat ini saya juga dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. Oke, Ibu Monika juga seorang dosen ternyata ya. Terakhir, narasumber terakhir kita, Bu Lina, boleh untuk memperkenalkan diri. Ya, baik, terima kasih Pak Irfal. Perkenalkan, nama saya Lina Sopra Putranada. Saya di sini merupakan seorang pustakawan di Perpustakaan Universitas Siliwangi. Oke, pustakawan ya. Tapi kok ini rasa-rasanya sama sama semua ya, kerja di Universitas Siliwangi. Ini sungguh kebetulan Iya, yang luar biasa. Oke, iya betul luar Pak. biasa. Oke, ya kembali ke tadi ya tentang bangga berbangsa dan bernegara. Tentu yang menjadi persoalan hari ini kan ungkapan-ungkapan semacam itu tuh ya kita sering dengar lah. Tapi apakah cukup hanya perkataan atau perlu direalisasikan secara konkret ya perasaan tersebut? Eh, Pepatah lama bilang ya, tak kenal maka tak sayang. Dalam konteks berbangsa dan bernegara ini tentu ketika kita ingin memiliki atau menumbuhkan rasa kebanggaan, rasa cinta terhadap negara atau bangsa, kita perlu memahami, perlu mengenal bangsa kita. Nah, mungkin salah satunya itu kan lewat wawasan kebangsaan ya. Saya yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak dosen, Pak Nur Hikmat, selaku akademisi di sini. Menurut Bapak, kira-kira apa sih sebetulnya wawasan kebangsaan itu? Oke, baik, terima kasih buat host udah ngasih kesempatannya. Eh, Jarang-jarang nih ngomongin yang kayak ginian, biasanya kan ngomongin tentang kopi shop doang. Nah, eh sepertinya di zaman sekarang itu wawasan kebangsaan dianggap kolot ya. Padahal sebenarnya wawasan kebangsaan itu kayak GPS, biar kita nggak lost di tengah arus informasi nih yang kencang sekali di. Kemudian Pancasila itu bukan cuma hafalan sekolah aja, tapi filter buat kita
gak gampang kemakan hoax atau terpecah belah terhadap isu-isu yang ada di media sosial. Kemudian ada Undang-Undang 1945 yang merupakan aturan untuk kita tahu hak dan kewajiban kita itu jadi warga negara tetap bertanggung jawab. Kemudian NKRI itu ada rumahnya dan Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai time estetiknya. Jadi kita beda-beda tapi tetap satu komplotan. Ujungnya ya tujuan nasional itu sendiri biar kita hidup nyaman, aman dan kejar passion kita di negara sendiri dan wawasan kebangsaan itu mindset buat kita survive dan sukses. Jadi bukan cuma soal upacara doang ya. Jauh tuh. Itu justru soal gimana kita bertingkah laku sehari-hari, respect pendapat orang lain, dan bangga jadi anak Indonesia, simple but impactful. Oke, jadi bukan hanya diwujudkan melalui upacara saja, ya, itu hanya mungkin simbol-simbol saja ya Pak. Bapak kan ini sebagai seorang pendidik ya, sebagai seorang dosen di Universitas Siliwangi yang bagus itu ya. Menurut Bapak, sepenting apa sih wawasan kebangsaan dimiliki oleh seorang pendidik? Oke, nah ini penting banget nih bagi pendidik karena kan sebagai garda terdepan negara. Yang pertama adalah sebagai role model. Pendidik itu kan yang ngebentuk mindset generasi muda. Kalau gurunya aja tidak paham wawasan kebangsaan, bagaimana dengan muridnya? Sama seperti PNS, mereka pelayan publik, kita pelayan publik. Tindakan kita itu menjadi cerminan negara. Maka wajib punya vibe nasionalisme yang kuat biar jadi contoh yang tentunya betul. Kedua, kemudian sebagai filter dari paham-paham ekstrim, di mana pendidik itu rentan terpampar paham-paham yang nggak sesuai dengan Pancasila. Dan selanjutnya adalah implementasi aturan, di mana undang-undang sebagai landasan kerjanya PNS. Jadi bukan cuma sekedar syarat administrasi kerja doang ya. Ini soal komitmen dan passion buat bangun bangsa. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali. Bapak terlihat sekali seperti seorang dosen beneran ya Pak. Memang Bapak karena berprofesi sebagai dosen jadi sangat ilmiah jawabannya. Oke, bagus. Oke, setelah tadi kan berbicara soal wawasan kebangsaan ya, tujuannya ya tentu salah satunya untuk supaya tahu siapa kita. Nah, setelah kita punya wawasan ya tentang negara kita, tentang bangsa kita, tentang apa yang harus dimiliki, itu tuh nanti akan muncul yang namanya rasa cinta, betul ya. Nah, sekarang saya mungkin ingin ke Bu Monica ya. Menurut Ibu, kira-kira pendapat Ibu sebetulnya cinta terhadap tanah air itu bisa terlihat atau bisa terwujud, terpantul dalam hal apa sih, Bu? Oke, baik. Kalau cinta tanah air itu tentunya harus dibuktikan ya, bukan hanya sekedar oh saya cinta Indonesia, saya cinta tanah air, tapi juga harus dibuktikan terhadap kontribusi yang nyata, lalu juga mendukung produk-produk lokal, bangga juga terhadap budaya atau bahasa Indonesia ataupun yang ada di dalamnya. Sebenarnya cinta tanah air itu sederhana. Tapi kita memang harus konsisten mulai dari cara kita berbicara, bersikap, bekerja, sampai pilihan-pilihan yang memang kita mendukung budaya-budaya Indonesia. Contohnya misalnya kita membeli batik yang mana kita harus berbangga gitu ya menggunakan batik karena batik itu merupakan salah satu warisan atau identitas negara kita di Indonesia ini sendiri. Mungkin itu dari saya, Pak Irfan. Oke, luar biasa ya. Memang Bu Monica ini sangat merepresentasikan sebagai seorang dosen yang teladan ya di kampus Unsil ini. Bagus, Ibu. Jawabannya saya rasa sangat representatif ya. Oke, jika tadi berbicara tentang cinta tanah air, tentu setelah timbul rasa cinta, maka muncullah satu kesadaran, ya, kesadaran tentang bagaimana seorang harus bisa hidup berbangsa dan bernegara. Ya.
Saya ingin ke Bu Lina ya, sebagai satu-satunya yang berprofesi berbeda di sini sebagai pustakawan, tapi sama-sama penjaga Iya, ilmu Pak. pengetahuan ya. Ini profesi Iya, yang saya rasa sangat luar biasa. Menurut pandangan seorang pustakawan terkait dengan bagaimana sih kesadaran berbangsa dan bernegara ini kalau misalkan dalam praktik kehidupan sehari-hari di lingkungan perpustakaan lah misalkan contohnya atau di kampus Ibu. Iya. Bagaimana Ibu? Ya, kalau menurut saya ya Pak ya, mungkin yang paling sederhananya itu kita mulai dulu dari taat aturan. Misalnya kita datang tepat waktu, terus mengerjakan tugas profesi kita sebagai pustakawan atau sebagai dosen itu dengan penuh tanggung jawab, juga nggak melanggar aturan yang sudah ditetapkan baik itu dari institusi ataupun dari lembaga. Baper dan lain sebagainya. Nah ini mungkin kita akan coba apa ya geser ke isu-isu yang memang sedang marak ya di terutama di media sosial mungkin ya. Saya ingin ke Pak Lutfi selaku akademisi lah. Ini kita balik lagi ke akademisi ya, ke dosennya. Bapak, kita tahu ya Pak Lutfi bahwa akhir-akhir ini bukan bukan akhir ini setelah medsos mulai jadi konsumsi rutin masyarakat kita lah ya dalam satu dekade terakhir paling tidak tentu banyak sekali orang yang apa namanya berselisih paham di medsos ya ketika pendapatnya berbeda dia diserang ketika dia tidak sependapat dengan kita maka dia akan diserang dan hal-hal yang seperti itulah ya yang kita saksikan akhir-akhir ini di media sosial. Bahkan kita kerap kali apabila berbeda pendapat dituduh sebagai oh kalau berbeda pendapat dengan kita berarti itu kubu sebelah. Berarti ini kubu A, kubu B, kubu C. Nah, menurut Pak Lutfi, sebetulnya kenapa fenomena ini bisa terjadi? Dan apa yang harus dilakukan ya sebetulnya bagi seorang apa misalkan Pak Lutfi sebagai seorang dosen apa yang bisa Pak Lutfi lakukan untuk bisa menekan perselisihan paham di medsos ini? Ya, terima kasih Bapak Moderator. Sebetulnya kasus yang paling sering muncul yang memicu perpecahan itu biasanya bukanlah hal baru. Polanya itu-itu saja. Biasanya pertama, isu yang memaksa kita untuk memilih kubu, baik itu politik, agama, atau identitas tertentu. Di situ, orang kadang tidak lagi fokus memahami, tapi ingin membuktikan bahwa dirinya paling benar. Diskusi, yang awalnya diskusi itu berubah jadi siapa yang paling keras. Yang kedua, biasanya karena informasi yang terpotong, video singkat, kutipan tanpa konteks, atau judul yang provokatif, kita sering bereaksi seolah-olah tahu keseluruhan cerita, padahal yang kita lihat hanya sebagian. Akhirnya kita menyimpulkan, jump to conclusion biasanya, gitu ya. Yang ketiga, cara berbahasa. Ketika komentar sudah mulai menghakimi, merendahkan, atau memberikan label, sebenarnya dialog sudah berhenti di situ. Gitu. Yang tersisa mungkin hanya jarak dan luka, gitu ya. Nah, yang sering luput dari kita itu adalah media sosial itu punya algoritma. Media sosial itu punya algoritma. Biasanya konten yang memancing kemarahan atau emosi justru sering lebih diangkat, sering lebih terangkat. Jadi, konflik itu kadang bukan hanya soal manusianya, tapi juga sistemnya ikut mempengaruhi. Itu, Pak. Betul. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menemani acara kami luar biasa.